Ternyata gue gak berpengaruh itu ya. Ternyata cuma 4 orang yang datang nih. Sumpah. Tiap hari gue bang udah ngepost. Setiap hari saya post udah ngepost Pak Ustadz. Ya cuman yang gak tahu lah ya. Ini maaf ya Rispo belum bisa datang. Wah ini kita datang lagi. Wah lumayan lah nama orang bang. Sini bang. Biar rame di kameranya bang. Sini bang. Nama orang udah mantep ini bang. Kopi. Pesan kopi belum? Kah pesenin kah? Karena dikit pesenin aja udah. Lo mau minum apa lagi bang? Ya. Dia lagi doa dikit ini. Tapi kalau udah lebih 20 jangan kah? Mau apa? Kopi apa teh? Kopi, lu apa bang? Kopi. Lu apa bang? Mau pesen lagi nggak? Boleh, snack kah? Ini biar kita ini aja kah? Kopi, teh, snack ya. Minumnya udah kan? Ya snack tuh kah. Pak Ustadz, udah ada ya Pak Ustadz ya? Ntar nih kita belum mulai nih Pak Ustadz, kita ngobrol-ngobrol aja nih makasih. Lu dari mana bang? Gandul itu Cinere. Rumah gue ini mah. Ini Pak Ustadz ini mah, rombongan Pak Ustadz. Di mana? Nebeng. Rumahnya di mana? Wah ini. Nebeng Pak Ustadz aja tadi harusnya. Bareng aja bareng pulang. Iya. Tapi dia mau ngayap dulu biasanya. Tahu ngaji dari siapa? IG siapa? Rispo. Abang pengen lihat Rispo ini, bukan pengen lihat. Padahal orang gandul. Bang Hilmi, oke siap. Lu juga bang, tahu dari dia? Ya makasih ya bang ya, udah datang ya bang ya. Oke kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ngaji lagi nih setelah berapa bulan ya Pak Ustadz ya? 3 ya? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Itu lagi live TikTok lu Bang Aleh? Oh situ, kok situ masuk situ. Oke kita lanjut ya. Setelah berapa bulan kita Pak Ustadz? 3 bulan ada. 3 bulanan astagfirullah. Terakhir di ini ya, Pancoran ya? Iya terlalu duniawi nih saya Pak Ustadz. udah terlalu duniawi. Sibuk banget ini beliau. Oh, ya? Akhirnya kita ngaji ya teman. Oh karena kemarin syuting film. Oh iya syuting film. GJLS Pak Ustadz. Syuting film, terus banyak acara-acara lain kan. Iya, akhirnya kita ngaji lagi. Ada yang udah pernah beberapa kali datang ke ngaji di sini? Enggak. Baru pertama kali ini ya, muka-muka baru nih ya. Terima kasih ya. Tergantung ya bang ya. Kalau kita ngadain di sana itu banyak kan yang datang dari Bekasi. Iya. Ya kan? Kayak waktu di apa? Daerah tengah, iya. Kalau dari sini datangnya dari sini. Tapi Cinere lumayan jauh ke Lumayan sini. jauh makanya. Lumayan jauh ya. Bawa motor. Bawa motor keren lu, jauh-jauh. Terus setiap langkah motornya dihitung. Iya. Dihitung bensin kan. Dihitung pertamaknya ya. Pokoknya makasih nih buat teman-teman yang udah datang ke sini mau kajian ya. Tapi ini pada sering datang kajian atau emang di sini aja? Hah? Sering? Oh, lu juga sering? Masya Allah. Orang gandul mah religius. Religius. Abang juga sering bang? Nggak sering-sering amat ya. Gue juga nggak sering kok kalau di ngaji doang. Dulu kan waktu di ini Bang Hipsi, yang di Cempaka Putih itu kan ada nomor handphone dimasukin. Ada grupnya nggak? Nah itu dihilangin nama adik saya. Tuh, emang dia. Itu malah ada grupnya tuh waktu itu. Iya, emang dihilangin nama dia. Harusnya bisa banyak gitu. Nah sekarang kita mulai lagi nih. Iya, nanti di data kita masukin grup boleh ya abang-abang ya. Ya, jadi nanti kalau ada info-info dari ngaji kita kasih tahu di situ gitu. Dan memang ngaji ini kita kan dari beberapa tema yang terakhir itu kita masih temanya itu back to basic. Jadi tema-temanya emang yang basic-basic lah, yang dasar-dasar. Karena kadang-kadang yang dasar-dasarnya aja tuh saya sih terutama ya belum bener gitu. Kayak waktu pertama kita belajar tentang wudu ya Ustadz ya. Belajar tentang wudu. Wudu udah pada bener belum nih? Nah itu. Hah? Kayaknya harus lihat kontennya. Ya. Boleh, ya nanti lihat kontennya. Waktu itu yang datang berapa? Apa? Waktu tema wudhu yang datang berapa? 3 orang. 3 orang. Ingat kan? Ibu-ibu itu yang dua-dua. Ibu-ibu iya. Sama GC Laser 1 tuh Pak Ustadz. Itu dulu terus tema wudhu. Terus kita tema Sholat. Nah sholat lumayan rame. Iya. Kan ada Rigen sama Rispo. Ya mereka berpengaruh lah ya. Saya tidak seberpengaruh itu Pak Ustadz. Abis itu yang ketiga itu temanya tentang baca Al-Quran. Bisa ditonton juga tuh di YouTube ya teman-teman. Yang datang berapa? 1 orang. Yang datang 2 bos. 2 ya. 3 apa ya? 3. Sama Mas Erwin itu 3. Iya sama ayah ya. Terus ini kita hari ini tuh temanya adalah zakat dan sedekah.
dan infak dan wakaf. Banyak loh sampai jam 7 malam lu mampus lo. Itu basic juga ya Pak Ustadz ya, basic juga Pak Ustadz ya. Nah makanya ini karena tuh banyak juga yang nggak tahu gitu zakat itu apa, bedanya sama infak itu apa, sedekah itu apa. Ada yang tahu nggak bedanya zakat, infak sama sedekah? Gue aja nggak tahu, lu tahu nggak? Tuh nggak tahu, abang tahu nggak bang? Kalau yang tahu nanti dapat hadiah dari gua, kaos dikirimin nanti. Ada yang tahu? Zakat sama sedekah aja deh, zakat sama sedekah. Coba, oke. Ini bang, mic-nya bang. Kopi, ada mic lagi nggak? Oh, nggak, ntar ada hadiah lagi, ada kaos dari gua. Belum. Hidup, coba hidupin. Ada lagi tuh teman-teman. Ya. Ada lagi, waduh nambah masuk, lagi. Masuk bang, masuk. Wih nambah lagi kopinya 4. Masuk bang. Oh 5. 4. Oh deh, kita batasin 20 orang, 20 orang aja ya. Kayaknya 20 orang lumayan ini. Lumayan agak banyak ini nih. Emang karena temanya tentang infak. Iya, harus sedekah. Iya, nyontoin. Tapi yang telat-telat es teh aja kan, yang telat-telat es teh. Tadi yang awal-awal boleh kopi lah ya. Apa bang bedanya zakat sama sedekah? Coba, biar saya juga tahu Pak Ustadz. Saya nggak tahu. Kayaknya ya kalau zakat itu persentasenya udah ditentuin. Kayak misalkan zakat fitrah 2,5% gitu. Kayak PPN 12%. Ya gitu. Besok ya. Besok. Katanya Januari. Katanya bayar pakai QRIS juga kena juga ya. Iya 12%, tapi setahu saya itu ini bukan ngebelain pemerintah ya Pak Ustadz ya. Yang 12% itu dari biaya layanannya, bukan biaya keseluruhannya gitu. Itu setahu saya di berita. Buzzer ya. Saya buzzer Prabowo. Enggak tahu juga sih itu kemarin di berita kayak gitu. Saya juga kesel ke Pak Ustadz. Ayo apa lagi Bang? Tadi sedekah, maaf ya kalau dipotong-potong itu zakat, kalau yang itu zakat. Persentasenya udah ditentukan. Tentukan. Kalau sedekah seikhlasnya dan semampunya kan. Ya. Oke. Iya, sedikit benar lah. Sedikit benar ya. Oke, nanti ada hadiah Kak, boleh didata ya Kak ya, ini hadiah. Terima kasih. Nanti ya bilang ke adik gua ya. Oh, iya. Ambil. Punya sini kakak. Kata kakaknya, ini orang nggak tahu diri udah minjem tempat katanya ya Kak. Ya. Kita juga pengen makasih banget ini Pak Ustadz sama Biforia Event dan Space. Boleh tepuk tangan dulu. Kita boleh dipinjemin tempatnya dengan secara cuma-cuma ya teman-teman. Ini tempatnya bagus banget ya. Nih terus ada kopinya juga, ada tehnya, ada kentangnya, ada macem-macem lah ya, keren banget lah ini tempatnya. Tapi bener nggak Pak Ustadz ini antara zakat dan sodako dulu nih Pak Ustadz? Baik, saya mulai dulu ya. Siap Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Bang Ibzi, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketemu lagi setelah sekian lama. Siap, Bang Ibzi sibuk, nanti tunggu filmnya GJLS ya. Iya, film Mudorot Pak Ustadz. Makanya ini biar seimbang di sini. Untungnya saya nggak diajak kan. Iya, jangan Pak Ustadz. Banyak adegan-adegan. Astagfirullah. Dulu saya sempat mau diajak-ajak kan. Serang diajak. Dalam hati gue sih benar waktu itu Bang. Iya, janganlah. Jangan, gue jangan diajak. Ada adegan di klubnya Pak Ustadz. Oh gitu. Astagfirullah. Ya itu kan film kan. Ya itu film. Itu kan nggak aslinya. Tapi nggak tahu kalau Rispo kan. Enggak lah. Oh iya, ini juga sebelum maaf ya Pak Ustadz ya, sebelum Pak Ustadz lanjut, saya juga gue minta maaf karena Rispo nggak bisa datang karena bapak tirinya Rispo itu meninggal dunia di Gombong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita turut berduka cita juga ya Pak Ustadz ya. Oke, boleh dilanjut lagi Pak Ustadz. Bapaknya si Viko berarti? Bukan. Nah ini susah nih silsilahnya Pak Ustadz. Lu ketawa lu parah. Lu parah lu ketawain. Astagfirullah. Banyak amat. Beda, jadi suami dari mamanya Rispo yang baru. Oh yang ya, baru. kalau bapaknya Viko beda lagi. Yang berapa suaminya? Banyak. Waduh, saya juga silsilahnya banyak Pak Ustadz. Baik. Silakan Pak Ustadz. Gini. Jadi dalam Islam itu kita kenal dulu kata umumnya namanya sodakoh. Jadi sodakoh itu kata umum. Kullu ma'arufin, semua hal-hal yang baik itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu kata umumnya dulu. Contoh, zakat itu bagian dari sedekah. Infak bagian dari sedekah. Zakat bagian dari sedekah.
Bahkan sedekah itu bukan hanya zakat, infak, wakaf, bukan. Senyum di hadapan saudara kita itu sedekah. Ya. Basmatuka atau tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu, tertawamu di hadapan saudaramu itu bagian dari sedekah. Ya kalau kita menghibur teman-teman itu bagian dari sedekah kita tuh. Gitu ya. Nah, jadi sedekah itu kata umumnya dulu. Ya, saya jelasin dulu. Jadi sedekah itu kata umumnya. Baru dia punya turunannya. Zakat bagian dari sedekah, infak bagian dari sedekah, wakaf bagian dari sedekah, senyum bagian dari sedekah, sholat pun bagian dari sedekah. Semua hal-hal yang baik bagian dari sedekah. Mengembirakan orang, berbuat baik kepada orang, itu bagian dari sedekah namanya. Sedekah, bahasa Indonesia sedekah, bahasa Arabnya sedekah. Semua yang hal-hal yang baik namanya sedekah. Gitu Bang, gitu dulu ya. Sedekah itu asal katanya apa? Sedekah itu asal katanya tasdiq. Tasdik itu membenarkan. Kok membenarkan? Iya. Contoh misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aqimus shalah wa itaiz zakah, ya kan? Kerjakan dulu sholat, kemudian kerjakan juga zakat. Ya, contohnya begitu ya. Atau misalnya dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan, ambil dari sebagian mereka sedekah. Jadi kata dasar sedekah dulu, dia atas kata tasdik, membenarkan. Maksudnya adalah ketika kita sudah meyakini perintah Allah, ya dengan tadi perintah Allah misalnya sholat, kemudian bayar zakat, zakat kan bagian dari sedekah. Maka kita membenarkan perintah Allah itu dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan selain sholat, ada perintah yang lain zakat, kita membenarkan itu sehingga kita mengeluarkan sebagian rezeki kita karena kita membenarkan perintah Allah, bukan hanya sekedar sholat, tapi ibadah-ibadah yang lainnya. Maka sedekah itu adalah membenarkan hal-hal yang Allah telah perintahkan kepada kita dengan cara apa? Sudah meyakini itu baru kita keluarkan dari itu. Atau mana sedekah yang lain? Nah, sedekah itu mana yang lain adanya jujur, kejujuran, jujur. Sedekah sidik ya. Sidik, jujur. Sedekah itu adalah harta yang kita keluarkan dari diri kita itu mengukur kejujuran kita. Contoh. Ya. Bang Ibzi misalnya, sebulan dapatnya berapa? Yang masuk. Tergantung Pak Ustadz. Tergantung. Kalau cepet turun dari Global TV sama Trans 7 lumayan. Oh iya. Cepat ya? Kalau agak kan ada yang 2 bulan datang itu. Ada yang 2 bulan. Ada yang 6 bulan. Tapi sekarang udah pada cepet-cepet TV. Ya? Ada yang gak turun-turun misalnya. Karena direkam makanya saya ngomong gitu. Kalau nggak direkam saya ngomong lain. Ada yang gak turun-turun. Ada yang gak turun-turun. Buset dari zaman kapan Pak Ustadz? Ya udahlah kita ikhlasin. Itu termasuk sedekah nggak Pak Ustadz? Sedekah kita ikhlasin ya. Termasuk kita diuji dengan misalnya Anda pernah ditipu orang. Anda pernah dizolimi orang. Siapa ditipu? Misalnya. Kenapa ditipu siapa lu? Barang kalian misalnya barang antum nih semua misalnya pernah dicuri orang-orang lain. Ketika kita diikhlaskan itu bagian dari sedekah. Ikhlaskan aja bagian dari sedekah itu. Ya. Nah, sedekah itu selain dia berarti bermakna dia membenarkan perintah Allah, dia makna juga kejujuran. Ya. Bang Hizri dapat berapa misalnya? Sebulan dapat 100 juta misalnya. 100 juta itu harus dikeluarkan zakat itu. Ya. Kalau dalam 1 tahun, ya nisabnya kan 85 gram emas. Berapa tuh? Emas sekarang berapa? Juta 500 gram, juta 500 dikali 85. 85 kali 85 kali 1,5 juta nih. Ayo cepet Bang, ayo Bang, ayo. Gua lagi nungguin nih. Ayo 85 berapa? Cepean ya? Dia mau lagi ngecek. Lagi WhatsApp, gua kira kalkulator. Gua kira ngitung. Kalkulator coba Bang, bro Bang. Gua kira kalkulator. Aduh, HP di situ lagi. 127 juta. 127 juta. Kalau setahun kita punya penghasilan 127 juta, udah masuk tuh nisab. Berarti sudah masuk nisabnya. Nah, dalam zakat itu ada dia punya persyaratan, ada nisab, ada haul. Nisab itu takaran pendapatannya, haul jumlah tahunnya. Kalau dia masuk dalam 1 tahun dan dia pendapatan sampai pada nisabnya tadi 125 juta. Ya. 127 juta, misalnya setahun Bang Hibis dapat 127 juta, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dari 127 juta. Berapa tuh? 2,5% dari 127. Nah, ayo 127 kali 2,5%. 3 jutaan lah. Ya 3 juta. Misalnya. Berarti Bang Hibsi harus ngeluarin 3 juta. Per tahun. Ya. Itu adalah bukti kejujuran seseorang mengeluarkan uangnya, mengeluarkan rezekinya.
Ada orang yang dapat setahun 1 miliar, dia nggak keluarin zakatnya. Astagfirullah. Itu Tuh. Ada orang yang dapat lebih dari nisabnya, dia nggak keluarkan zakatnya. Kenapa dia nggak keluarkan zakatnya? Lu nyebut-nyebut nama orang aja lu. Kayaknya Regen paling tinggi ya pendapatannya. Oh, yang paling tinggi kayaknya Pak Prabowo sih, Pak. Dia punya 12.000 hektar, 12.000 hektar. Oh, yang di sana ya, di Kalimantan ya. Itu kayaknya materi kampanye kemarin. Nah, karena dia punya pendapatan lebih dari nisabnya, maka dia harus keluarkan kejujuran dia tuh. Itu namanya sedekah. Saya keluarkan ini. Kalau dia punya lebih, dia keluarkan zakatnya bahkan lebih dari takaran itu. Itu namanya sedekah, kejujuran dia. Makanya disebut sedekah. Tapi ada orang yang nggak jujur. Dia dapat lebih banyak, tapi dia nggak keluarkan. Bahkan nggak sampai nisabnya, nggak sampai 2,5% tuh dari nisabnya, dia nggak keluarkan. Berarti bukti ketidakjujuran dia. Maka sedekah itu adalah bukti kejujuran seseorang ketika dia mendapatkan beberapa, dia keluarkan beberapa. Karena banyak orang nggak jujur kan. Banyak orang ngakalin pajak. Iya. Wah, dapatnya segini harus bayar pajak segini, cuma bayar pajak segini. Kong kali kong sama orang pajak kadang-kadang. Ya kan? Iya, kadang-kadang ya. Takut dia sama orang pajak. Enggak, saya enggak kong kali kong kalau saya. Enggak. Cuma bikin PT baru. Biar enggak kena. Biar tetap kecil. Nah, itu. Dihapus ya. Nah, itu namanya sedekah, Bang. Jadi sedekah itu bukti kejujuran seseorang karena dia membenarkan perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sedekah. Namanya sedekah. Nah, turunan sedekah itu macam-macam tuh. Nah, Pak Ustadz, sebelum lanjut turunan sedekah yang macam-macam, tadi kan ada nisab. Nisab ya Pak Ustadz namanya ya. Nisab itu syarat kalau kita harus mengeluarkan zakat kita. Nah, tapi kalau kita nggak nyampe di nisabnya, berarti kita nggak perlu zakat. Nggak perlu. Nggak perlu. Sekarang saya tanya, zakat hukumnya wajib apa sunnah? Nah, zakat apa dulu nih? Nah, itu makanya kalau zakat fitrah hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Anak yang baru lahir pun di malam takbiran dia udah kena zakat fitrah tuh. Sebelum matahari terbit, dia lahir, kena zakat fitrah tuh anak yang lahir. Ya kan? Nah, sekarang begini, ketika ada orang miskin, bukan hanya miskin, dia fakir banget, nggak punya apa-apa. Bagaimana dia mengeluarkan zakat? Dia harusnya mendapatkan zakat. Dia punya kewajiban nggak bayar zakat? Punya. Zakat fitrah? Iya, zakat fitrah. Punya. Dia kewajiban nggak dapat zakat fitrah? Berzakat. Kalau dia nggak punya apa-apa. Pernah dengar satu kisah Rasulullah SAW ada seorang badui. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia di bulan Ramadan dia melakukan perbuatan bininya di siang hari. Apa tuh? Nah, makanya itu. Itu apa tuh? Dia cuma ngomong bininya kan? Iya. Saya apa? Apa cuma itu? ngomong Ya, mafhum lah dipahami orang. Siang hari dia datang pada Rasul, ya Rasul, saya begini sama bini saya, sama istri saya di siang hari, ya kan? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya dia harus dia kena kewajiban membayar kafarah, ya kan? Dia harus membayar puasa. Setelah Ramadan ini dia harus bayar puasa 40 hari berturut-turut, misalnya gitu. Saya nggak mampu, bagaimana mau segitu orang sehari aja saya nggak mampu, ya kan? Ya udah kasih makan orang miskin. Gimana mau ngasih orang miskin? Saya orang paling miskin. Gitu kan? Akhirnya apa yang dia kata Nabi? Nabi masuk ke dalam rumahnya, dia ambil itu kurma, dikasih orang itu. Nih bawa pulang, kasih anak-anakmu. Bayangin itu. Bagaimana kalau kejadian begitu? Orang yang gak mampu membayar zakat, jangankan buat mengeluarkan sebagian harta, dia sendiri gak punya apa-apa. Dia punya kewajiban zakat gak? Ada dua pendapat ulama. Tetap dia punya kewajiban membayar zakat ketika berapapun yang dia punya. Tapi ada pendapat yang lain. Orang yang semacam itu dia tidak punya kewajiban membayar zakat. Artinya simpel loh Islam itu. Ya kan? Itu zakat fitrah. Berbeda lagi kalau zakat mal. Nah, turunan sedekah itu ada zakat. Nah, ini kan zakat. Kita bahas zakat. Zakat itu punya syarat dan ketentuan. Dia harus sampai nisab dan haulnya. Nisab itu takaran harta yang dimiliki. Tadi tuh.
Ya, kalau dia punya emas 85 gram, itu emas yang disimpan. Sebagian ulama mengatakan kalau emasnya dipakai cincin, jadi gelang, jadi kalung, jadi ini. Karena dia dipakai, maka dia nggak kena zakat. Yang disimpan inilah yang kena zakat, gitu. Tapi orang jarang, ya kadang-kadang ngakalin juga. Emas berapa? Emas gue mau cuma 84. Misalnya dia ngakalin. Asal mau beli lagi, wah udah mau setahun nih. Sebelum setahun dijual sama dia dua. Misalnya masih berapa? 86 gram. Udah kena zakat nih gue nih tahun depan nih kayaknya nih. Ya kan. Ngakalin Allah. Ngakalin nih. Ngakalin Allah. Wah sebelum jatuh haul nih dijual 2 gram ya kan. Cuma 84 gitu. Amit ya Allah. Ada yang begitu nggak? Bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Nah, zakat itu punya ketentuan, punya syarat. Dia punya nisab, punya haul. Nisab takaran harta yang dimiliki, haul jumlah tahunnya. Tapi tahun yang dihitung adalah tahun Hijriah. Bukan tahun Masehi, Bang. Tahun Hijriah. Contoh, misalnya kita setiap waktu membayar zakat fitrah kan tetap. Dia kan dia di bulan Ramadan. Zakat mal misalnya. Harta yang kita miliki. Nah, itu zakat profesi yang Abang dapat tuh setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu kan yang Abang dapat tuh gaji Abang itu masukkan zakat profesi. Oh beda zakat profesi sama zakat mal ya Pak Ustadz? Nah zakat profesi bagian dari zakat mal. Zakat mal, zakat berkaitan dengan harta. Di antaranya zakat profesi, zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan. Kemudian zakat rikaz. Rikaz itu barang temuan. Jangan salah, barang kita temukan tuh dia harus dibayarkan zakatnya. Ya. Kemudian peternakan, kalau dia punya kambing berapa bayar berapa, dia punya sapi berapa bayar berapa. Itu diatur dalam agama. Nah itu namanya zakat. Zakat turun dari sodakoh. Makanya perintah zakat tuh Allah tuliskan dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, khudz min amwalihim. Ambil sebagian dari harta mereka min amwalihim sodakotan. Fungsinya adalah sebagai sedekah. Sedekah di sini dalam ayat Al-Quran ini maksudnya adalah zakat. Ya, bagian ini gitu. Karena zakat bagian dari sodakoh. Disebutnya dalam Al-Quran sodakoh. Padahal itu adalah zakat. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa mana sodakoh dalam ayat ini adalah zakat. Suruh ambil tuh zakat dari mereka. Fungsi zakat apa? Fungsi zakat yang disedekahkan itu apa fungsinya? Membersihkan harta. Nah, sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat yang kita keluarkan fungsinya dua. Tutahhiruhum, dia membersihkan hartanya. Wa tuzakkihim, dan dia mensucikan jiwa orangnya. Jadi harta yang kita miliki bersih, suci, dan hati kita nih ketika ada sebagian harta yang kita keluarkan, dia mensucikan hati kita. Coba nih kita. Bang Hibzi ini kan hari ini mentraktir teman-teman nih. Ada yang kopi. Bukan saya bos. Ale itu. Saya potong dari gaji Ale. Saya potong gaji dia. Potong gaji dia. Sebagai bayar zakat. Dia puyeng. Sama Rifki, sama gaji Rifki saya potong buat kalian. Nah, ya, kita bayangkan ketika kita sudah mengeluarkan sebagian harta kita, itu rasa plongnya di hati. Itu lebih kayak gimana ya? Kayaknya ada orang ada rasa apa ya? Rasa kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita. Ya. Gitu kan? Walaupun ntar dibilang, wah nyesel gue nih kayaknya gue tadi ngeluarin ini. Itu hanya kadang-kadang hanya sepintasan waktu. Tapi ketika lewat itu, ya udahlah mau ngapa? Itu mau kita kasih. Kadang-kadang yang kita keluarkan itu membuat plong dada kita. Ini namanya watuzakkihim biha. Harta yang kita keluarkan menjadi bersih. Kita punya harta 100 juta. Kena pajak kan, kena zakat 2,5%. 2.500.000. Sisanya yang 97 juta 500 itu menjadi bersih. Kenapa? Karena sebagian sudah dikeluarkan. Kemudian bukan cuma itu, hati kita watuzakkihim biha. Kemudian dia menenteramkan hati dan jiwa kita. Bukan cuma itu ternyata dalam Al-Quran. Washolli alaihim. Nah, Nabi Muhammad disuruh ngambil zakat oleh Allah. Sedekah untuk zakat. Zakat fungsinya untuk membersihkan harta, mensucikan diri. Bukan cuma sampai situ. Kata Allah, washolli alaihim. Kemudian setelah diambil,
Kata Allah, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, washolli alaihim, doakan itu mereka ya Rasul, doakan mereka itu ya Muhammad SAW, yang engkau ambil itu sebagian harta untuk zakat itu, doakan mereka, washolli alaihim, inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menenteramkan hati mereka. Jadi orang ini kalau kita mengeluarkan sebagian rezeki kita, itu kita dapat doa dari Rasulullah SAW agar hati kita tenang. Makanya ada orang yang banyak uangnya, hatinya nggak tenang. Kenapa? Satu, hartanya yang dimiliki bukan dari yang halal. Kedua, seandainya halal, dia nggak keluarkan kewajiban dia untuk bersodakoh, dizakatkan. Begitu. Contoh kemarin, itu yang di Bali, yang kemarin ditangkap sama jaksa. Siapa Ustaz? Lupa tuh namanya, Tanur ya. Oh ya, Tanur. Yang hartanya, uangnya miliaran. Ya. Triliunan. Sama emas 52 kilo. Kilo loh bukan gram. Kilo, bukan gram loh. Anak saya aja beratnya 14 kilo. Anak saya aja yang pertama 14 kilo loh beratnya. Ini emas 52 kilo. Kan tapi lebih mahalan anak Pak Ustadz secara nilai. Iya secara nilai. Kok dibandinginnya anak sih? Iya sih Pak Ustadz benar-benar. Ale Iya. aja berapa berat lo Bang Ale? Lah Berarti selalu sama emas. nih dia. Sama. Jangan-jangan dia nih emas. Yang itu emas, yang ini emas. Jadi gitu Bang. Iya. Oh, harta yang haram yang dia miliki itu nggak menenteramkan diri dia. Saya tanya, itu koruptor. Koruptor tuh nggak tenang hatinya. Di mana buktinya koruptor nggak tenang hatinya? Itu dia punya uang triliunan, dia nggak bisa nikmatin tuh. Simpen aja Pak Ustadz. Disimpan doang, dia nggak bisa nikmatin. Kenapa? Kalau dia mau beli rumah mewah, dia takut ditanya orang pajak, uang dari mana? Ditanya KPK, dari mana dapatnya? Maka disimpan sama dia. Dia mau beli mobil mewah, dia bingung. Takut diperiksa, takut ini, takut. Dia mau buat kenikmatan dunia, dia nggak bisa nikmatin. Kenapa? Sama aja kayak kita berarti Sama ya? aja kayak kita. Sama aja kayak kita. Yang nggak punya apa-apa kita nggak bisa nikmatin. Sama mereka juga yang punya banyak, ya uang itu mereka juga nggak bisa nikmatin itu. Ayah, Assalamualaikum Ayah. Ini datang guru kita. Ayah duduk sini Ayah. Sini, Ayah. Bang Yusril. Ayah depan ayah. Lanjut. Jadi nggak bisa nikmatin juga. Dia sebanyak apapun dia miliki, kalau dia dapat dari bukan yang halal, dia nggak bisa nikmatin juga. Jangan dianggap itu koruptor dia nikmati apa yang dimiliki, nggak bisa. Bener, makanya ya, itu dipendam sama dia, disimpan sama dia. Makan rayap. Saking takutnya tuh. Iya kan ada yang dimakan rayap kan uangnya kan. Iya, saking takutnya tuh dia nggak bisa menikmati itu uang korupsi dia. Nah, makanya kalau itu uang yang haram, kalau yang halal, kenapa seseorang tidak bisa mendapatkan ketenangan dalam dirinya? Berarti ada sesuatu yang belum dia keluarkan, Bang. Karena perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, washolli alaihim, bukan cuma diambil doang tuh, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bukan cuma diambil doang zakatnya, tapi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doamu itu wahai Muhammad SAW itu menenteramkan bagi mereka yang sudah mengeluarkan sebagian hartanya. Itu. Makanya ada orang yang hidupnya banyak tapi nggak tentram hatinya. Warganya banyak masalah, anaknya banyak masalah juga, masalah ini, masalah itu, sama istrinya nggak akur, sama anaknya ribut dan lain sebagainya. Itu uang yang mereka miliki bisa jadi dua kemungkinan. Satu, bukan yang halal, yang kedua dia belum keluarkan sebagiannya untuk orang lain. Inna salataka sakanul lahum. Maka ketika itu Rasulullah SAW mendoakan mereka yang sudah mengeluarkan sebagian hartanya agar tentram hatinya. Makanya kalau kita habis kuliah gini nih Bang Hipsi, jadi sore hari ini ayah ditraktir semua sama Bang Hipsi. Enggak bohong. Bang Ale, saya motong gaji Bang Ale. Agar apa? Mendapatkan ketenangan batin, ketenangan hati, begitu Bang. Amin. Nah itu turunan sedekah. Sedekah turunan pertama dia maknanya adalah zakat. Nah Pak Ustadz ini saya mau tanyain Pak Ustadz, ini saya juga bingung. Tadi kan berarti sodako itu turunannya zakat kan. Sodako itu kan semuanya, terus zakat. Nah terus zakat itu ada zakat mal. Nah zakat mal itu profesi ya zakat. Ya itu bagian dari zakat mal. Itu bagian dari zakat mal. Nah berarti bukan hal yang beda ya Pak Ustadz. Misal kita udah bayar zakat mal itu ya berarti itu zakat profesi gitu Pak Ustadz. Ya. Tapi tergantung. Itu kan zakat profesi. Zakat mal itu kan ada turunan lagi nih. Iya.
Zakat itu ada fitrah, ada zakat mal. Zakat mal itu turunan lagi. Zakat profesi bagian zakat mal. Zakat pertanian, Bang Hibzi bertani. Enggak. Oh, kalau Dapat misalnya gabah. ada bidang lain di bidang kita. lain. Oh. Bang Hibzi punya tanah, punya sawah, gabahnya ketika panen, nah dia nisabnya haulnya bukan enggak kena haul dia. Ketika nisabnya sudah sampai berapa gram? Kalau nggak salah 653 gram kilo, 653 atau 650 kilo gabah ya, dalam bentuk gabah tuh. Setelah panen kan masih gabah, belum digiling. Ya. Sebelum digiling itu harus dibayar dulu tuh zakat pertaniannya. Berupa uang apa gabah tuh? Gabahnya. Oh. Gabahnya. Gitu. Karena zakat pertanian berupa gabahnya. Nah, zakat peternakan karena kambing itu 30 sampai 60. Itu Kambingnya? Ya, kambingnya satu berarti itu. Ntar dari 60 sampai 200 kambingnya 2, 200 sampai 300 kambingnya 3. Itu ada nisabnya, ada takarannya tuh. Itu harus dikeluarin. Itu bagian dari zakat mal. Emas juga yang kita simpan lebih dari 85 gram. Setiap tahun sudah sampai haulnya, setiap tahun dikeluarkan juga zakatnya 2,5%. Itu ada nisabnya 2,5% kalau emas. Gitu. Itu aja. Tapi kalau kayak mobil apa gitu enggak ya maksudnya. Nah, Nggak tahu kan, saya nggak tahu, makanya nanya ini kan benar. Lu kalau ada yang mau nanya juga nggak apa-apa lo langsung. Kayak mobil, kayak motor gitu itu bukan masuk ini berarti hitungan. Lihat dulu, mobil tumbuh apa enggak? Karena zakat tuh zakat tuh yang tumbuh ya. Kalau mobil tumbuh numpuk deh Ustaz. Iya, kan gaji kan tumbuh kan? Iya. Gaji kan tumbuh. Gaji tumbuh Ustaz. Iya kan, gaji kan tumbuh, datang gaji tumbuh. Kemudian pohon ya kan, buah kan artinya bertumbuh dia. Ya, artinya bertambah. Ya mobil ini bertumbuh menyusut. Ada nggak mobil yang bertumbuh? Nah, mobil-mobil klasik kan bertumbuh tuh dia nilainya. Bertumbuh. Iya. Nah, itu kena zakat tuh. Motor Rispo. Motor Rispo ya. Karena dia ada moge ya. Siapa? Iya. Sebenarnya yang pantas moge Bang Hibzi. Leksi mania saya. Pegel saya sini saya Pak Ustaz pegel. Weh, dari zaman kita rekaman dia siaran di radio. Di radio ya, Leksi mania. Kemarin mau endorse nggak jadi nih Yamaha nih. Belum turun berarti. Nggak jadi. Bukan belum turun, nggak jadi. Nah kan waktu itu di PRJ. Aduh. Tolonglah Yamaha, ayo. Udah saya sebut-sebut. Berarti kalau yang dia nilainya bertambah itu ada zakatnya. Iya. Kan kalau dia nilainya mundur, dia kan nggak punya beban. Iya. Jangan nisabnya nggak sampai di situ. Nggak sampai 85%. 85 gram emas ya. Dikonversi ke hitungan emas. Itu zakat bagian dari sedekah. Nah ini Pak Ustadz, ini yang saya mau tanyain juga ya. Nanti Pak Ustadz boleh lanjut lagi atau tanya sama teman-teman, nggak apa-apa juga ya Pak Ustadz ya. Biar ini ya, biar ada interaktifnya enak gitu. Nah kalau bayar zakat tadi si profesi itu Pak Ustadz, zakat mal ya itu ya tadi, itu bayarnya itu per bulan atau per tahun. Nah kalau saya tuh kadang-kadang udah dapet, biar nggak lupa, langsung. Jadi dari yang saya dapat itu saya keluarin tuh Pak Ustadz. Kadang kalau ingat, atau ya kalau itu per tahunnya saya hitung lagi per tahunnya gitu. Haul itu bahasa Arab, artinya setahun. Haul. Maka ada nisab ada haul. Haul itu namanya setahun. Iya. Makanya orang Betawi, orang mana-mana tuh kalau suka bikin pengajian tuh haulan, karena acara tahunan. Iya. Haul itu setahun. Ya. Nah makanya afdolnya setahun. Bagaimana kalau setahun seandainya dia nggak bayar? Saya bayar bulanan aja deh biar nggak lupa, kayak tadi Bang Hibzi. Lihat dulu dia pendapatan yang dia miliki, kalau dihitung dalam 1 tahun dia sampai seharga 85 gram emas nggak tadi tuh? Gitu kan? Insyaallah. Nah, ini insyaallah 127 juta. Kan 127 juta. Ya. Kalau Bang Hibzi kan sebulan itu kan nggak setahun. Enggak Pak Ustadz. Setengah bulan lah itu mah. Satu program. Apalagi besok filmnya. Tapi kan turunnya berapa bulan? Amin Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz enggak segitu. Amin. Nah kalau seandainya misalnya kita kerja kantoran. Kalau kan 1 tahun kan 127 juta. Kalau dikonversi ke emas 85 gram kan. Kalau dirupiahkan 127 juta. 127 juta dibagi 12 bulan berapa? 10 jutaan. 10 juta 500 lah gitu ya. 11 juta lah. Hitung 11 juta misalnya. 11 juta. Kalau gaji kita sebulan 11 juta, berarti kita kena tuh
Oh, nisabnya ya. Ya, berarti kalau seandainya mau bayar bulanan, ini ada beberapa ulama membolehkan dia bayar bulanan. Ya kan? Tapi sebagian ulama tidak membolehkan bayar bulanan. Kenapa? Karena namanya pekerjaan itu pendapatan orang kan kalau kerja di kantor misalnya udah pasti lah. Ya. Seandainya dia baru bulan ke-6 dia berhenti dari kantornya. Ternyata dia menganggur. Kan berarti sebenarnya kalau dihitung setahun nggak sampai nisab. Gitu ya. Kalau seandainya orang yang kerjanya freelance ya, jangan salah freelance kadang-kadang duitnya lebih gede loh. Biasanya freelance jatuhnya Iya, duitnya lebih gede kan? Belum tentu. Kadang jadi gembel juga kan. Diem di rumah. Kadang gitu. Cuma nggak mau ngomong aja ya. Iya. Nah, nggak enak. Liatin story Regen. Banyak benar filmnya. Enggak, memang bersyukur aja. Iya bersyukur Pak Ustadz, saya bersyukur. Cuman paling ngeliat story doang. Iya. Tapi saya bersyukur. Iya. Insya Allah. Iya. Iya. Ya kan belum tentu juga gini. Kadang-kadang jadi kan tergantung sudut pandang Pak Iya, Yipsi. siap Pak Ustadz. Iya, ada menteri nih. Menteri kita ngeliat menteri kayaknya menteri enak ya, dikawal ke sono kemari, datang disambut, tempat disiapin, makan disiapin. Itu sudut pandang kita kayaknya enak jadi menteri. Menteri juga puyeng juga. Gue nggak enak banget begini, gue pengen tuh makan selonjoran, kaki diangkat, gue pengen makan di warteg. Begitu juga. Sebenarnya kenikmatan itu ya, kebahagiaan tuh tergantung sudut pandang siapa. Siap Ustadz. Iya, kadang orang gitu ngeliat, wah enak banget tuh dia. Dia nggak tahu tuh padahal lagi puyeng juga dia mikirin utangnya di bank. Ini dia puyeng juga sebenarnya. Kata dia, enakan dia tuh, kayaknya orang nggak punya pikiran, enak. Gila, nggak punya pikiran, nggak punya pikiran. Maksudnya nggak ada yang dipikirin, enak. Kita kadang-kadang ingat orang nih, tuh orang maaf pakai gerobak, mulung gitu. Kita kayaknya ingat tuh enak banget, kayaknya dia nggak punya masalah ya. Iya biasa aja hidup, yang penting makan. Kita berpikir begitu. Enggak saya Pak Ustadz. Kadang-kadang berpikir begitu. Udah nih, kayaknya enak banget nih Mas. Dia berpikir kita, wah enak banget tuh tiap bulan bisa berangkat ke haram misalnya. Dia bilang, padahal kita juga puyeng juga. Seakan-akan tuh kayaknya semua nggak cukup aja ya, tinggal sudut pandang aja sebenarnya ya, kebahagiaan kenikmatan itu. Nah jadi nggak usah mikirin Bang Rigen. Iya enggak bercanda doang saya bercanda. Ya, tapi keberkahannya kayaknya lebih ke Bang Hifzi. Enggak jangan gitu Ustadz, gak ada. Berkah juga Rigen juga itu hebat. Rigen Risma pada mantap itu. Bang Risma juga berkah. Kenapa di-judge berkah, amin ya Allah, amin. Itu kemarin ngapa Rigen semua yang dihantam di komen. Yang mana Pak Ustadz? Itu di komen IG tanya. Nggak punya baju koko lu Oh iya, si Rigen ini promo film Pak Ustadz. Karena waktu itu kan pernah kita ajak kajian, saya sama Rispo ngaji. Nah dia kita ajakin, gue nggak punya baju koko, alasan dia gitu Pak Ustadz. Makanya komennya pada kayak gitu sekarang gitu. Dia ada promo film. Kalau Rispo tadi tuh bapaknya. Kita balik lagi nih ke pertanyaan. Lanjut Pak Ustadz. Berarti ada yang membolehkan bulanan. Tapi masalahnya ketika bulanan dia di pertengahan jalan dia punya permasalahan hingga sampai pada nisabnya. Berarti sebenarnya kan dia nggak punya kewajiban bayar zakat, ya kan? Nah itu permasalahannya. Tapi gimana kalau sudah terlanjur dikeluarin ini? Ya itu bagian dari sedekah dia. Gitu. Maka saran saya, afdolnya karena memang zakat itu punya syarat dan ketentuan nisab dan haulnya, dibayarkan pada waktu haulnya. Kebanyakan karena hitungan haul ini pakai bulan Hijriah bukan bulan Masehi. Nah bulan kapan tuh Pak Ustadz? Ya afdol tergantung, kalau dia mulainya di bulan Muharram ya dibayar di akhir Dzulhijjah. Kalau dia mulainya bulan Syawal dia bayarnya di akhir Ramadan. Banyak orang bayar zakat mal tuh di akhir Ramadan dibarengin dengan zakat fitrah. Yang penting hitungannya haul 1 tahun hitungannya, gitu. Bukan hitungannya bulan Masehi, nggak ada itu aturan bulan Masehi, tidak ada. Aturannya ada bulan Hijriah, gitu. Kan Rasulullah SAW itu menggunakan dan para sahabat menggunakan hitungan bulan Hijriah. Gitu. Karena ada perbedaan waktu, setiap tahun tuh ada perbedaan waktu 11 hari antara Hijriah dengan Masehi. Hijriah itu akan maju terus 11 hari setiap tahun. Tiap tahun masuk lebih tambah 11 hari. Tambah lagi 11 hari, tambah lagi 11 hari. Hitungannya begitu. Ya, karena hitungan Hijriah kan dia maksimal itu setiap bulan tuh 30 hari. Kalau istiqmal. Ya, kalau dia nggak istiqmal 29 hari. 29 30 29 30. Kalau istiqmal berarti 30 hari. Nah kita lanjut ya. Lanjut Pak Ustadz. Berarti boleh afdolnya ikutin ketentuan dan syaratnya. Berarti haul 1 tahun. Aman tuh.
Ya, sekarang kita masuk pembahasan kedua. Yang tadi turunan dari sedekah adalah zakat. Turunan dari sedekah yang kedua namanya infak. Infak. Apa tuh Pak Ustadz, bedanya Pak Ustadz? Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya-tanya apa yang diinfakkan, ya gitu. Ya. Infak itu ada dua macam. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Oh, ada yang wajib Pak Ustadz? Ada infak wajib. Astagfirullah. Infak wajib itu Saya baru tahu nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kan penjelasannya wa bima anfaqu. Nah, itu laki-laki itu dalam ayatnya. Ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki kan punya makom lebih tinggi daripada perempuan. Maksudnya kepala keluarga. Oh. Dia punya kewajiban infak, menafkahkan. Oh ya. Namanya infak wajib. Jadi kalau kita tidak berbagi dengan orang lain, ya, Bang Hibzi punya istri, punya anak. Bang Hibzi menafkahi istri dan anak itu bagian dari infak wajib. Ada gak infak yang sunnah? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu ya. Lupa tuh dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Itu infak, pertanyaan kepada siapakah kita, ya Rasul, ya Allah, kepada siapa kita berinfakkan? Dijelaskan itu lil walidaini, yang pertama kedua orang tua. Iya. Nah ini namanya infak sunnah. Wal akrobin, orang-orang terdekat. Itu diantaranya itu. Ya, jadi ada infak sunnah. Jadi kalau kita ngasih orang tua itu infak yang kita bilang, atau infak yang lainnya di luar dari mereka-mereka. Iya. Orang tua, wal akrobin, ada juga dalam ayat itu disebutnya ibnu sabil. Orang yang dalam perjalanan yang gak punya apa-apa. Dikasih. Atau fisabilillah, orang yang berjuang dalam jalan Allah, dikasih itu. Atau mau infak dalamnya hal yang lain, mau bantu masjid, mau bantu yayasan, mau bantu sekolah, mau bantu orang yang kekurangan, itu bagian dari infak juga. Jadi ada infak wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya kewajiban ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka itu infak wajib. Ada infak yang sunnah yang kita keluarkan, boleh, enggak dikeluarkan pun enggak apa-apa, tergantung kemampuan kita. Itu namanya infak. Dia bagian dari sedekah tuh, infak juga tuh. Ada yang ketiga namanya wakaf. Wakaf tuh artinya berhenti. Makanya kalau baca Quran tuh kan ada tanda wakaf, berhenti. Bahasa Arabnya wakaf, orang Indonesia nyebutnya wakaf. Wakaf itu adalah harta yang kita miliki berhenti kepemilikannya. Kemudian kepemilikannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita wakaf tanah, wakaf apa, berhenti kepemilikan punya kita, dikembalikan pemilikannya punya Allah Subhanahu wa taala. Namanya wakaf. Itu bagian dari sedekah enggak? Bagian dari sedekah. Mana dalilnya? Idza matal insan, kalau manusia mati terputus semua amalnya. Ya, idza matal insan, kalau manusia mati, kalau dalam hadis lain idza mata ibnu Adam. Ya, sebenarnya sih dalam beberapa hadis ya teks hadisnya, matan hadisnya yang paling tepat adalah idza matal insan. Kalau anak manusia itu wafat, inqata amalu, terputus semua amalnya kecuali 3. Ya kan gitu. Apa yang pertama? Shadaqah jariyah, shadaqatun jariyatun. Min shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Kok ada sedekah jariyah? Para ulama menjelaskan hadis ini yang dimaksud sedekah jariyah ini adalah wakaf. Kenapa wakaf disebut sedekah yang mengalir terus, berjalan terus? Karena ketika kepemilikannya sudah berhenti dari kita, kepemilikan pindah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wakaf ini adalah sedekah yang mengalir terus. Walaupun bukan pemilikan, bukan punya kita, tapi harta, tapi wakaf itu yang sudah kita wakafkan, pahalanya mengalir terus buat kita yang mewakafkan itu. Maka wakaf itu bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu kata umumnya. Baru dia turunannya ada zakat, ada infak, ada wakaf. Infak ada yang wajib, ada infak wajib, ada infak yang sunnah, ada namanya tadi yang ketiga apa? Wakaf. Gitu. Ya, cuma kalau zakat itu ada waktunya. 1 tahun, ada nisabnya, ada takarannya. Kalau infak nggak ada nisabnya, bebas mau ngeluarin berapa aja silahkan, mau ngasih sama siapa aja silahkan. Wakaf juga nggak ada nisabnya, nggak ada waktunya, nggak ada haulnya. Kalau wakaf cuma kepemilikannya berpindah, yang tadi milik kita berubah dia menjadi milik orang lain. Sekarang orang Kemenak itu sekarang ada namanya wakaf
wakaf uang, sekarang ada wakaf uang. Wakaf uang itu Wakaf gimana? produktif, wakaf uang. Jadi uang yang kita punya. Jadi wakaf itu sekarang bukan hanya berupa barang. Kan biasanya wakaf barang, tanah, iya. bangunan, kendaraan. Mobil, ya. Nah, sekarang itu orang di Kemenak itu dan Basnas itu dia sekarang lagi gencar-gencarnya itu promosi program wakaf Sosialisasi. uang. Jadi wakaf uang tuh wakaf kita simpen. Ya kita kasih ke mereka pengelolanya, Basnas ya. Basnas, mereka akan mengelola uang itu ya jadi apa ya? Jadi aset, kemudian dikelola. Nah, keuntungannya itu digunakan untuk maslahat. Tapi uangnya nggak bakalan hilang. Nggak bakalan menyusut. Dia akan gunakan untuk bisnis di sektor-sektor yang tidak merugikan. Sehingga aset uangnya itu yang diwakafkan nggak bakalan hilang. Gitu. Nah, sekarang namanya wakaf uang. Karena wakaf itu nggak boleh diubah. Ada pendapat yang lain ya. Maksudnya wakaf itu nggak boleh hilang, nggak boleh habis. Gitu. Tapi gimana dengan bangunan kan dia menyusut, Iya. rusak, ya kan? Kalau gempa dia hancur, bangunannya hilang. Nah, itu kan force major ya, kita nggak tahu kan? Ya, kita nggak tahu kalau dia rusak dan lain sebagainya. Maka niatkan saja udah, saya mewakafkan sebagian harta saya, kepemilikannya bukan kepada saya lagi, nanti kalau sudah diwakafkan, nanti siapa tuh nanti ada nazirnya, Ya. orang yang mengurus wakaf kita, dia punya kewajiban untuk menjadikan wakaf kita menjadi produktif. Ya. Jangan sampai mewakafkan sesuatu kepada orang yang salah, sehingga nanti dia tidak jar, tidak mengalir pahalanya. Kita wakaf ke orang, yang orang sendiri kita kapasitasnya kita nggak tahu. Iya. Akhirnya nggak bermanfaat, banyak nggak? Banyak, itu masjid-masjid di daerah-daerah itu banyak yang nggak manfaat. Dia wakafin masjid, tapi masjid nggak digunakan apa-apa, cuma hanya sholat 5 waktu tok. Dia nggak gunakan kemaslahatan lagi yang lebih luas buat umat. Kan sebenarnya dia bisa. Itu sayang. Tapi ketika dia gunakan masjid, ada kliniknya, ada pasarnya. Masjid Ada boleh kajiannya. nggak pasar di masjid? Ada boleh nggak pasar di masjid? Di MRBJ ada ini. Iya, itu. Ada kafe-kafe Iya. gitu Pak Ustadz. Itu di Blok M atasnya masjid, bawahnya. Oh iya, Masjid Itu Darul Tanah Imam. Abang atasnya masjid, bawahnya tempat dagang. Itu di Madinah ada namanya Masjid Bilal bin Robah. Atasnya masjid, bawahnya pasar. Di arah Sari Kurban. Bawahnya pasar tuh. Cuma orang sana tahu waktunya sholat tutup. Orang kita waktunya sholat, mampir kakak, boleh kakak, woi lagi sholat, mampir kakak, boleh kakak, woi sholat, iya kakak. Itu bedanya itu doang. Tapi saya salut nih, saya pernah ke daerah Cipulir. Oh. Cipulir, coba teman-teman cobain ke Cipulir. Sekarang deh ayo sana. Coba ke Cipulir deh. Nanti aja nanti. Cipulir tuh mantap tuh. Jadi Kenapa tuh, Pak Ustaz? saya pernah datang ke Cipulir, pasar Cipulir tuh, tempat Pak grosir tuh. Itu ketika datang masuk sholat zuhur, bayangin loh, yang pedagangnya itu tokonya ditaruh aja, semua itu ke masjid lantai atas. Zuhur tuh penuh sampai ke parkiran sholat zuhurnya. Itu dagangan Dibiarin aja Pak dibiarin Ustadz. aja. No, lu. Tuh, Dibiarin kosong aja tuh. no. Kesempatan katanya dia. Kesempatan dalam Mau kesempitan. sholat malah mau kesempatan. Itu ternyata kesempatan dalam kesempatan ya. Enggak, itu ada di Indonesia ternyata. Oh, Saya melihat begitu. Cipulir ya Pak Ustadz. Cipulir, Oh, pedagangnya, pedagangnya, saya bilang, ini serius nih, kok sepi nih pas zuhur, pas mulai azan nih, kan dia dari speaker masjid tuh, speakernya kan ke semua toko kan, assalamualaikum, ayo sedikit lagi masuk sholat zuhur, ayo semua naik ke atas, ayo sholat zuhur berjamaah ini, dikeluarin dalil kan, jadi kan setiap hari kan orang Iya. sadar juga, iya gue ngapain ya dagang ya, gue ngapain dagang, gue dunia terus kan, ya sebenarnya bagusnya begitu, ya. Iya gitu. Karena memang ya hidayah tuh kadang-kadang datang begitu, memang harus Paksain, dijalin ya Pak Ustadz. ya. Akhirnya rame, saya bilang, wah zuhur lah saya ke sana. Masya Allah rame, saya nggak dapat di dalam loh. Dapatnya di parkiran sholatnya, saking penuhnya. Ntar habis sholat zuhur, turun lagi mereka, terusin dagang lagi. Masya Allah, ternyata ada di Indonesia begitu. Keren. Ada, nah itu perlu dicontoh tuh. Saya kira susah nih, ternyata ada percontohan. Jadi saya tinggal nyontohin aja lewat di channel ini saya ternyata ada di Cipulir. Coba Bang Ibzi. Ya, Bang Ibzi kan kalau beli kaos nggak di Cipulir kan? Beli kaos. Di Yenga kan? Iya. Yenga kan kaosnya. Ngambil bukan beli Pak Ustadz. Oh, ngambil. Ngambil dari stok yang penuh stoknya.
Stoknya penuh banget, tinggal ambil aja gitu. Bang Ale enggak ya yang maksudnya? Bang Ale biasanya yang produk-produk lama dia Pak Ustadz, Oh. ya. Yang kecil-kecil Karena diambilin kurus kan? sama dia. Ada yang dulu-dulu yang gak laku-laku juga masih penuh. Jadi turunan itu Bang Hipsi. Iya. Nah, turunannya jadi sedekah, ada zakat, ada infak, ada wakaf. Iya, Pak Ustadz. Nah nih saya juga jadi pertanyaan, mungkin saya pernah tanya ke Pak Ustadz juga ya waktu itu ya. Cuman ini mungkin buat teman-teman yang lain juga yang nonton ya. Kalau untuk zakat masih zakat profesi itu tadi Pak Ustadz. Berarti kalau yang selama ini saya bayarin per bulan itu baiknya nggak per bulan sih, biasanya saya per pendapatan saya bayarin gitu. Baiknya emang per tahun gitu ya Pak Ustadz. Iya. Itu pertanyaan yang pertama. Karena saya belum tahu mulainya, jadi mulainya kapan tuh Pak Ustadz? Tapi Maksudnya boleh. Tapi Oh, boleh. ya, tadi boleh ya? Boleh per bulan boleh. Hmm. Boleh per bulan boleh. Tapi gini, jangan-jangan yang Bang Hipsi keluarin kan lebih besar dibanding nisabnya. Kan nisabnya 2,5%. Ya kan? Misalnya dari 127 juta karena konversi 85 gram emas kan. Iya. Itu kan cuma 2,5% berapa tuh? 3 jutaan kan? 3 jutaan, taruh 3 jutaan lah. Setahun loh. Ya kan? Jangan-jangan Bang Hipsi tiap bulan 3 juta. Artinya kan melebihi itu. Melebihi nisab kan? Ya nggak ada masalah. Oh. Seandainya setahun 3 juta, kalau diturunin per tiap bulan 3 juta dibagi 12 berapa? Juta bagi 12. Ya bagi 10 aja 300.000. 300.000. Bagi 12 nya cuma 250.000. Sebulan cuma 250.000 kalau mau dikeluarkan tiap bulan. Zakat malnya itu, zakat profesinya itu. Cuma 250.000 ngeluarin zakat. Ya. Kan kita bayarnya itu berdasarkan penghasilan kitanya kan Pak Ustadz, Iya. bukan berdasarkan cuma si 85 Iya gram bukan, itu. makanya kalau Bang Hipsi setahun dapatnya 500 juta, berarti kan lebih besar. Oh. Setahun 500 juta, berapa 2,5% dari 500 juta? Kan gitu. Iya. Ya 10 50. 1%-nya aja 12 setengahan lah Iya, kalau 500. segitu kan berarti kalau 500 kan setahunnya 12 juta setengah. Berarti 12 juta setengah dibagi kalau seandainya dikeluarkan setiap bulan 1 juta 500 lah misalnya. 1 juta 100.000 ya, 1 juta 100. Keluar 1 juta 100. Gitu kan. Masalahnya adalah kalau orang yang tidak punya kerjaan, nggak jelas gajinya tiap bulan berapa, dia kan nggak tahu 1 tahun dapatnya berapa. Iya. Gitu kan? Kadang-kadang kan kita nggak ngitung juga dapatnya berapa 1 tahun. Iya betul. Ya, bulan ini kita nggak ngitung, yang penting dapat segini udah keluarin, dapat ini udah keluarin, dapat ini keluarin. Nah, kita nggak tahu. Iya Ustadz. Jangan-jangan yang Bang Hipsi keluarin tiap bulan itu bukan zakat, mungkin itu bagian dari infak aja. Berarti ya itu berarti zakatnya belum dihitung berarti Pak Ustadz ya? Belum. Berarti nanti pas setahun tuh saya hitung Setahun. lagi, Ya. nanti baru dibayarin. Makanya gitu. dipatokin tuh. Kemarin hitungan Bang Hipsi kalau tutup buku kapan sih? Lebaran misalnya. Saya barengin pajak biasanya Pak Ustadz. Oh iya. Ya, Maret biasanya. Ya. Terus gimana? Kalau sudah bayar zakat, bayar pajak juga nggak? Ya ditagih saya Pak Ustadz. Ya bayar jadinya lagi. Sebenarnya emang nggak pengen. Sebenarnya emang nggak pengen, cuma ditagih terus udah bayar tetap ditagih. Ada aja yang ini. Di telepon apa datang? Disuratin saya di Lampung Pak Ustadz ya. Sudah bayar masih ditagih, dia bayar ditagih lagi. Aduh. Suka. Gitu-gitulah. Jangan gitu-gitulah. Ya Allah. Iya. Saya juga sering diteleponin. Enggak, tapi gini, sekarang ada regulasi, ada aturan dari pemerintah itu. Jadi kalau kita sudah bayar zakat, zakat ini dibayarkan kepada lembaga yang sudah terdaftar di Basnas. Ada tuh jadi lembaga-lembaga yang lain tuh sudah terdaftar di Basnas. Lembaga ini, lembaga amil zakat ya. Lembaga amil zakat sudah terdaftar. Nanti kalau sudah bayar zakat, itu bukti bayar zakat kita itu bisa diajukan ke orang pajak. Nanti ada pengurangan biaya pajak. Itu ada regulasinya, ada aturannya. Masalahnya kadang-kadang udah kita ngajuin tetap aja nggak dikurangin, malah nambah. Itu masalah juga misalnya. Ya. Nah ini Pak Ustadz, ini juga jadi pertanyaan saya tuh Pak Ustadz. Kan tadi kan ada yang, tadi ayat atau hadis ya Pak Ustadz ya, yang bilang kalau misalnya kita membayar zakat atau infak itu ya dahuluin saudara ayat gitu. Ayat ya Pak Ustadz ya itu. Nah dahuluin orang tua, saudara gitu. Nah kadang-kadang itu kalau misalnya bayar zakat itu
saya pasti ya duluin ke saudara juga. Tapi kan waktu itu Pak Ustadz juga pernah bilang saudaranya saudara yang membutuhkan kan gitu. Iya. Itu boleh nggak Pak Ustadz atau Kalau gimana? zakat dia ada ketentuan dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau zakat itu hanya diberikan kepada 8 mustahik. Oke. Ya. Siapa aja itu mereka yang diberikan zakat itu? Yang pertama lil fuqara, orang fakir. Orang fakir tuh dia nggak punya kerjaan, nggak punya pendapatan. Yang kedua wal masakin. Ya. Siapa yang masakin? Bini apa suami? Bini. Ngasih bini Bahasa sih. ini masakin. Bukan, itu bahasa Arab. Masakin, orang miskin. Masakin itu orang-orang miskin, jamak dari miskin ya. Masakin. Masakin. Lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin tuh punya kerjaan tapi nggak mencukupi kehidupannya, namanya miskin. Ya. Yang ketiga wal amilin, orang yang ngurusin zakat. Ya. Orang yang ngurusin zakat tuh penting tuh dikasih. Kenapa? Kalau dia nggak dikasih dia korup ntar. Dia udah punya jatahnya tuh. Wal amilin. Yang kedua wal muallafata qulubuhum. Siapa itu? Orang muallaf yang masih lemah, orang baru masuk Islam, masih lemah hartanya, itu dikasih zakat tuh. Ya. Tapi ada batasan waktunya. Hanya pada saat dia lemah saja. Ini mualaf udah 10 tahun masih dapat zakat. Ada yang mualaf? Mualaf. Nggak ada ya? Nah, Deddy Corbuzier misalnya dia mualaf, dapat enggak zakat dia? Oh, udah kaya. Orang kaya. Dia yang ngeluarin zakat. Iya, orang kaya Jadi ulama menjelaskan wal muallafata qulubuhum itu yang dia muallaf tapi dia dalam keadaan yang enggak mencukupi kurang, dalam ya. kehidupannya. Terus wa fir riqab. Siapa itu riqab? Budak. Masih ada enggak budak sekarang? Enggak ada. Jangan dianggap ini pekerja saya jadi budak, riqab dia enggak boleh. Budak enggak ada. Nah, makanya dalam Al-Quran ada fatahriru raqabah. Dia harus membayarkan raqabah. Riqab tuh raqabah. Dia budak. Wal gharimin, orang yang punya utang. Bukan yang sengaja punya utang ya, bukan sengaja punya utang, bukan. Di sini ulama menjelaskan siapa yang punya utang. Misalnya, dia ngurusin masjid. Dia ngurusin sekolah. Yang sekolah itu ketika dia ngurus sekolah untuk maslahat umat, dia masih punya utang. Nah, itu dikasih tuh dia tuh untuk membayar melunasi utangnya untuk maslahat umat. Yang punya utang untuk kepentingan umat. Gitu jelas ya? Nah, makanya disebut wal gharimin. Jelas tuh. Wal gharimin. Ya, itu ada 6. Itu udah 6. Ya. Yang 7-nya wal gharimin fisabilillah. Orang yang bergerak dalam urusan agama yang berada di jalan Allah. Siapa itu yang dapat zakat? Itu merbot. Dia akan ngurusin masjid. Tuh dapat tuh zakat tuh. Merbot masjid. Ya, khotib tuh. Khotib sekarang khotib Jumat berapa sih dikasihnya? Kalau di masjid-masjid besar gede. 1.000 misalnya sekali khutbah. Di daerah-daerah itu khotib Jumat ada loh yang dikasih cuma 100.000. Dia udah cuap-cuap berbagai macam dalil dikeluarkan dengan keilmuannya, tapi nggak dihargain sama sekali. Maka diberikan kenapa? Karena dia fisabilillah. Ibnu Sabil, siapa Ibnu Sabil? Mereka yang dalam perjalanan, misalnya dia dalam perjalanan. Ingat, dalam perjalanan yang dia lakukan perjalanan itu karena memang urusan agama. Ya. Bukan traveling ya Pak Ustadz? Bukan traveling, bukan sengaja. Ke Bali, wah ada orang jalan-jalan nih. Oh, gua Bali, zakat nih guys. Zakat nih bisa bilang, enggak. Lah, malamnya Contoh, ada santri misalnya, Ya. ada santri, ini dia mau kemana, pas banget ini, ada santri dia mau berangkat, dia orang miskin gak punya apa-apa, dia santri, dia mau nyantri, ke sekolah dapat beasiswa ke luar negeri misalnya, ya kan, untuk ongkosnya kan kurang, fisabilillah dalam perjalanan, itu dikasih tuh. Cuma orang kan gak berpikir itu, kebanyakan orang kita zakat, yang dikasih siapa? Orang fakir mulu. Orang fakir mulu. Bener. Padahal ini pikirin nih khotib Jumat yang dia fisabilillah setiap minggunya dia nggak dipikirin tuh. Gua. Keresahan. Gua lagi curhat. Enggak menerima zakat, enggak menerima zakat. Enggak. Nah, saya harus mengeluarkan zakat, saya enggak menerima zakat. Gitu. Jadi mindsetnya begitu. Iya, Gua enggak iya. menerima zakat. Oh, ini aja kita gratis tuh. Iya. Iya kan? Nih Biforia nih. Iya baik banget nih Baik Biforia. banget. Ini nih bagian dari sodako nih. Terima kasih ya Iya, sekarang Biforia bikin ya. kajian, besok nih orang penuh di sini. Amin ya Allah. Kita jadi gak bisa minjem. Kalau penuh terus. Boleh ya Kak ya. Nah, zakat itu untuk itu tuh, jelas loh ya. Ada
ada 8 asnaf ya, yang mendapatkan dia zakat itu. Nah, bagaimana dengan orang tua kita? Dia kan bukan penerima zakat. Orang tua, qorib, orang yang dekat sama kita, saudara, gitu. Keluarga kita, dia bukan penerima zakat. Dia penerima infak tadi. Infak. Kita kasih ke dia berarti bukan zakat, bukan penerima zakat, dia penerima infak. Kasihkan dia sebagai infak sunnah kita buat mereka. Tapi kalau misalnya mereka kategorinya yang termasuk itu tadi Pak Ustadz, ya itu yang miskin, fakir, itu gimana Pak Ustadz? Afdolnya, para ulama sepakat, afdolnya memberikan zakat itu kepada amil. Kalau zakat langsung ke amil, kalau infak boleh dari kita sendiri. Iya. Kenapa zaman Nabi Muhammad SAW itu ada sahabat yang khusus mengurusi zakat. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar itu gencar-gencarnya mengutin zakat. Saking banyaknya orang yang gak mau bayar zakat. Sehingga dimusuhin oleh Abu Bakar. Mereka-mereka yang gak mau bayar zakat, musuhin. Kenapa? Karena zakat itu hukumnya wajib. Kenapa begitu? Agar orang-orang miskin, orang-orang fakir, dia hidup normal. Ketika Nabi wafat, dia tetap nih hidupnya normal. Agar mereka-mereka yang berjalan, bekerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka masih tetap istiqomah. Jangan sampai dia kufur, pindah lagi ke agama sebelumnya ketika Nabi wafat. Kenapa? Karena zakat nggak diambil. Maka diwajibkan mengambil zakat tuh. Gitu. Siapa mereka yang mengambil zakat? Dia punya amil, dia punya petugasnya. Basnas. Ya. Sekarang tuh ada di bawah Basnas tuh ada tuh unit-unit. Ada beberapa unit. Ada unit-unit di bawah Basnas tuh ada tuh. Ya, namanya UPZ, unit pengumpul zakat di setiap masjid-masjid itu. Itu dikasih SK tuh. Gitu. Jadi udah nanti kalau seandainya zakat, orang paham zakat nih. Sebenarnya yang wajib mendatangi orang-orang tuh UPZ nih. Unit pengelola zakat yang wajib mendatangi orang-orang. Lu dapat berapa lu habis gusuran lu harus bayar kewajiban zakat. Itu kewajiban dia. Ya, harusnya dia tuh yang wajib. Ini kita lebih rajin orang pajak kan nelfon kita. Harusnya dia tuh yang wajib tuh. Kenapa? Zamannya Abu Bakar tuh begitu. Sampai dimusuhin tuh orang-orang yang gak mau bayar zakat. Kenapa? Karena gak mau bayar zakat, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang selama ini fisabilillah berubah pindah imannya. Orang-orang yang mau dalam perjalanan dia hijrah menyebarkan agama Islam, akhirnya dia gak mau melakukan perjalanan. Kenapa? Gak ada dananya, karena orang gak mau bayar zakat. Orang-orang fakir akhirnya pindah ke agama lain, ke agama sebelumnya, balik lagi. Orang miskin nggak mau lagi meluk Islam, dia pindah. Kenapa? Nggak ada yang bayar zakat, maka diwajibkan bayar zakat pada saat itu. Bahkan dimusuhi oleh Abu Bakar yang tidak mau bayar zakat. Kenapa? Karena bayar zakat hukumnya wajib. Khudz min amwalihim, ambillah. Jadi dalam Al-Quran itu kalau ada perintah amr, bentuknya amr, perintah al aslu fil amri lil wujub. Kalau dia ada perintah, bentuknya perintah, kata perintah dalam Al-Quran, maka dia mempunyai makna wajib. Wajib tuh diambil zakatnya. Jadi perintahnya wajib, zakat tuh wajib. Jelas. Jadi kalau tadi masuknya dia bukan penerima zakat, penerima infak, Bang Yifzi. Jelas ya? Iya, Pak. Oke. Aman tuh gitu. Aman ya gitu ya. Wah. Ada nggak yang mau nanya nih? Nih benar-benar terbuka pikiran saya Pak Ustadz. Jadi besok tetap. Selama ini saya mengawang-awang Pak Ustadz. Iya. Kalian juga terbuka nggak? Iya. Oh, mau nanya. Dari mana asalnya? Dari mana? Pak kasih mikrofon dong. Tadi. Ini belum ditanya yang sini nih. Yaudah, nih dari kenalan dulu lah nih, kenalan dulu. Berempat nih kenalan dulu. Namanya siapa? Nama siapa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi nama saya Umam, tinggalnya di Kalideres. Wih, deket sini ya. Hati-hati. Lumayan. Iya. Kenapa? Hati-hati. Hati-hati banjir. Kali terus. Kanyut. Mau nanya ini seputar zakat. Jadi bagaimana sih hukumnya kalau misal kita berzakat itu tapi pakai uang yang haram kayak misal hasil judi online gitu. Astagfirullah. Kepo aja. Astagfirullah. Udah sih itu aja. Iya. Terus juga bagaimana kalau misal kita udah bayar pakai uang haram terus hukum pas uang itu setelah dibagikan itu apa gitu? Keren pertanyaannya. Bagus. Mau nanya juga, satu dulu. Diingetin ya, catat aja dulu ya. Oke, taruh situ aja dulu. Oke, silakan Pak Ustadz. Judi online. Emang judi online kena zakat juga? Keuntungan judi online kena zakat nggak? Nggak tahu. Itu aja udah nggak bener Pak Ustadz. Ada dalam satu hadis, ada
Nabi menceritakan dalam ini dalam Arba'in An-Nawawiyah yang dijelaskan. Ada orang itu nggak pernah dilihat oleh orang kampung itu. Itu orang seperti orang yang baru melaksanakan perjalanan yang jauh. Bajunya kusam, mukanya disebutnya asal akbar. Bajunya kusam, rambutnya acak-acakan, mukanya kayak bukan penghuni orang kampung situ. Kayaknya dia habis melakukan satu perjalanan yang panjang. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dia minta kaya, dia minta kemampuan, pokoknya dia minta dunia dan seisinya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana Allah mengijabah doa-doamu? Bagaimana Allah akan menuruti apa yang kamu inginkan? Sedangkan yang kau minum saja dari yang haram, yang kau makan saja dari yang haram. Wah, disebutnya wa masyrabuka haram, wa mat'amuka haram, wa malbasuka haram. Baju yang kamu pakai dari yang haram, makanan yang kamu makan dari yang haram, dan kamu bersentuhan dengan segala sesuatu yang haram. Bagaimana Allah, dalam hadisnya, bagaimana Allah akan mengijabah doa-doamu? Saya ingin menjelaskan apa yang kita miliki itu, kalau dia berasal dari sesuatu yang haram, maka keharamannya akan tetap dia subut. Keharaman akan tetap. Maka dari mananya mas, dari sini kita dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Judi online haram atau kagak? Haram. Kenapa dia haram? Karena online. karena judi Pak Ustaz. Judi online offline iya haram. Karena judinya Pak Ustaz, bukan karena online-nya ya. Maaf Pak Ustaz. Astagfirullah. Iya. Ya kan kita disuruh menjauhi itu kan, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, bukan apa? Ada satu ayat Al-Qur'an kita disuruh menjauhkan perjudian, kemudian mengadu nasib ya. Mengadu nasib lewat lemparan anak panah itu kan dan lain sebagainya. Ya. Ya, judi ya haram ya. Dan lain sebagainya. Sekarang ada orang sedekah dengan sesuatu yang haram. Apakah dia diijabah? Apakah diijabah itu sesuatu yang haram itu? Ini jangan bicara begini. Itu Robin Hood. Dia nyuri itu. Habis nyuri disedekahin sama orang. Itu si pitung. Dia nyuri. Habis nyuri disedekahin sama orang. Apa sedekahnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Semua sedekah yang berasal dari sesuatu yang haram, maka dia fahuwa raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah kita kan secara umum sedekah. Entah sedekahnya itu mau digunakan untuk zakat, untuk infak, untuk wakaf, maka dia harus berasal dari sesuatu yang halal. Maka diijabah doa-doa kita. Maka dari sesuatu yang halal itu membawa keberkahan dan manfaat buat kita. Ya. Jadi udah paham lah itu. Ya, maka di sini ihtiyat. Nah, ada dalam kajian fikih namanya ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Kehati-hatian. Apa yang kita dapatkan harus berhati-hati nih. Ihtiyat itu hati-hatian. Makanya penjahit itu dalam bahasa Arab namanya haid. Penjahit haid. Haid itu orang yang berhati-hati. Maka penjahit itu kalau jahit hati-hati. Iya benar. Kena jarum soalnya. Kena jarum ngeri. Makanya ihtiyat kok hati-hatian. Lihat nih kehati-hatian mana. Kita dapat dari mana harta ini. Kita gunakan untuk apa dan dikemanakan. Nah, itu dalam banyak matan hadis dijelaskan. Akan ditanya harta kita dari mana, untuk apa dan nanti akan kemana. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang berasal dari haram digunakan untuk kebaikan, sesuatu itu ditolak. Makanya penting Abu Bakar As-Siddiq ketika dia dikasih dikasih korma. Abu Bakar As-Siddiq kan dikasih korma sama sahabat. Ketika masuk ke dalam tenggorokannya, udah sampai tenggorokannya, dia nanya, ini dari mana? Nggak tahu saya, nggak tahu asal usulnya. Jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dia memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan, dikeluarkan lagi tuh. Dikeluarkan lagi korma yang sudah masuk kerongkongan. Kalau kita kan enggak. Itu udah biarin aja lah. Penting gua kenyang kan. Allah juga tahu. Allah juga tahu. Maafulah kita dimaafkan Allah. Ya udah. Ya. Jadi hindari itu ya. Kita tahu dari mana ini. Karena berpengaruh
pada perilaku kita. Sesuatu yang haram tuh berpengaruh pada perilaku kita. Sesuatu yang haram. Orang yang haram itu perilakunya susah untuk kebaikan. Orang yang biasa dapat uang haram, lihat, habisnya di tempat haram. Kalau asalnya haram, dia habisnya di tempat haram. Orang kalau untung judi online, apakah emang uangnya disedekahin? Enggak mungkin. Dia akan ambil lagi yang haram. Orang ini duit panas. Saya punya teman saya pejabat nih. Masya Allah, keren. Saya punya teman pejabat. Dia punya jabatan lah, walaupun camat kan pejabat juga. Kan pejabat juga kan. Camat, lurah. Dia kalau dapat uang panas, ya kan kalau tanda tangan PBB itu dapat. Tanda tangan PBB berapa meter nih? Per meter dia minta berapa? Ini udah lumrah lah. Ini ditayangin kan udah lumrah rata-rata. Berani, Pak Ustadz berani. Tayangin aja, udah rata-rata ini mah. Tayangin aja. Itu kalau kita ke kantor kelurahan, ke kantor kecamatan, tanda tangan PBB, ditanya tuh berapa meter? Gue per meter minta berapa? Udah pasti itu. Pasti saya sebut malah. Keren. Udah jarang yang bilang, udah emang tugas saya, pekerjaan saya tetap tanda tangan. Enggak, bullshit itu mah. Nah, udah pasti. Iya. Itu keuntungan itu, dia nggak bakal mungkin kasih anak istrinya. Untuk anak istrinya tuh yang dia dapat dari gaji halal. Duit-duit panas begitu, dia bilang, ini Ji duit panas Ji. Gua kalau duit panas buat siapa? Itu dikasih nih buat kegiatan apa nih? Kasih nih. Buat kegiatan apa? Oh ini ada kegiatan 17 Agustus. Misalnya ada hiburan-hiburan. Itu proposal keluar dari situ tuh. Karena duit panas tuh buat panas-panas juga. Panas. Itu keluar dari situ. Kenapa? Duit panas tuh keluar buat panas sih. Duit yang haram tuh keluar buat yang haram lagi. Dia paham. Kita tuh paham. Karena sesuatu yang subhat itu, ma bainal halal wal haram. Kita dapetin sesuatu nih. Aduh, ini kalau saya kasih anak istri saya, ini jadi darah daging ini. Benar nggak? Nggak jelas nih dapatnya dari mana. Ini jangan-jangan duit haram, jadi darah daging nih. Udah ini jangan buat anak istri saya. Nggak apa-apa anak istri saya makan secukupnya, tapi dari yang halal. Ini bukan hak saya nih kayaknya. Keluarin dia. Itu orang yang sadar. Tapi ada nggak orang yang duit haram dikasih anak makan istrinya? Ada. Kelakuan anaknya lebih bajingan dari bapaknya bakalan. Bener. Bapaknya makanya cuma pelintingan. Anaknya bisa yang ada asapnya. Astagfirullah. Apa itu? Apa, tabunan. Sampah bang, Iya. sampah. Anaknya itu tetangga saya nabun mulu lagi. Udah bilang jangan nabun lagi. Kan anak kita jadi ngirup udara Kotor kan. Nah itu kayak gitu. Itu siklusnya begitu di dunia. Maka ambil yang halal. Cari yang halal. Ya, nggak apa-apa pakaian begini. Teman-teman nih pakaian, gaul, nggak apa-apa. Itu bukan cuma kemasan, tapi hatinya. Kata Habibie kan begitu. Otak boleh Jerman, hati tetap Mekah. Ya kan begitu kan? Iya. Otak boleh, pakaian boleh, gaul nggak apa-apa, pakaian macam-macam. Tapi di sini tetap ada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Rispo. Pakaiannya biasa, tapi ibadahnya rajin. Pakaiannya ibadahnya rajin. Kemana-mana dia salawat pada Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Ya ini mah kemasan aja. Ada orang sekarang tuh kemasan. Ada orang yang kayak begini-gini kadang-kadang kepeci saya pakai ini pakai gini. Belum tentu kan lebih baik daripada teman-teman yang di bawah. Benar. Belum tentu. Ale kayak anak dia, Pak. Ale lebih baik bisa jadi. Iya. Pakaiannya begini. Tapi nggak sholat. Belum tentu ya yang kelihatan Jadi itu, gitu, Bang. yang kelihatan kayak gitu baik gitu. Ya. Allah menolak sesuatu yang ya, Haram ya betul. cari yang halal. Siap. Kalau kata Haji Romera mah kan cari yang halal saja sudah susah. Cari yang haram Cari saja aja susah. sudah susah, apalagi yang halal. Susah sekarang. Ada lagunya tuh Pak Ustadz? Ada itu. Gimana tuh Pak Ustadz? Enggak lupa. Cari yang haram saja satu macam. susah. Nah, 1001 macam cara orang mencari makan. Nah, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Nah, itu banyak. Udah lu lupa gua. Kalau nggak salah ya. Oke, Abang mau nanya tadi Bang. Mana Ini mikrofonnya? Sorry, boleh dianterin? Oke.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama-nama? Faisal Dahlan. Dia Dahlan. Ini Ini kita marga Dahlan kan? Marga Dahlan. Marga Cinere. Marga di Gandul. Ya mau tanya mengenai tadi yang di awal masalah fee yang suka telat-telat turunnya terus diiklasin aja gitu kan. Misalkan udah berbulan-bulan nih. Iya. Ini biasa desain grafis nih. Terus kita udah ikhlasin. Kan dapat pahala tuh. Pas kita udah ikhlasin terus malah turun. Apa pahalanya cancel apa Enggak. Enggak. Masa gitu konsepnya? Pahala tercancel. Terus ada satu lagi Boleh. mungkin keluar sedikit dari tema tapi kepikiran dari tadi kalau saya kan kurang lebih ikut kajian kayak gini tuh 2 tahun yang lalu lah terakhir. Iya. Terus terpicu untuk ikut ini tuh gara-gara yang ngadain tuh Bang Hipji. Itu Masya gimana tuh Allah. Pak Ustadz? Dapat pahala Jadi dia. kayak apakah sayanya jadi kayak Dapat pahalanya nggak pindah kemari nggak tetap dapat antum. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz itu tadi. Lu nggak ikhlas banget lu. Takut pahalanya keambil Bang Ibzi. Enggak, gua Enggak, bukan maksudnya apakah jadi mengurangi pahala yang nilai yang saya dapat gara-gara Sebotol tujuan minuman. utamanya tuh kayak apa ya motivasinya gara-gara ini Bang Karena Hipji nih yang bagi-bagi bikin gitu. gitu. Ya. Yang pertama saya jawab ya. Dalam satu hadis itu ada. Kita tuh kalau dalam hadisnya begini dijelaskan. Saya terjemahkan saja. Ada nggak orang yang punya hutang kepada kita, dia tidak bayar hutangnya. Kemudian kita sudah punya kewajiban, orang yang piutang si piutang itu kan dia harus punya kewajiban menegur orang yang berutang. Udah tegur, belum bayar utangnya. Ya, dalam beberapa teks hadis itu dijelaskan, maka selama dia tidak membayar hutangnya, kita mendapatkan pahala sodakoh. Ya, kita dapat pahala sodakoh tuh. Orang yang nggak bayar utang, kita tagih, kita punya kewajiban menagih, tapi dia tetap nggak bayar utang. Kita dapat pahala sodakoh, gitu. Itu bagi kita yang sabar. Kalau yang nggak sabar kan dia sewa debt collector, pinta lain sebagainya. Tapi ada orang yang menikmati itu, udahlah biarin, nggak usah dibayar, nggak dibayar cepet-cepet nggak apa-apa. Yang penting saya dapat pahala sodakoh. Ya, saya sampai sekarang dari 2019 sampai sekarang mobil saya sama orang. Nggak tahu tuh mobil saya ada di mana. Saya punya mobil Bang. Iya. Mobil saya itu sekarang sama orang. Nggak tahu mobilnya ada di mana. Udah ke tangan berapa. Nggak tahu itu mobil di mana sekarang. Saya udah stressing nggak ada. Akhirnya belakangan saya diinfoin sama teman saya. Ya di tracing sama dia. Ternyata mobil saya itu udah berubah nama STNK. Tapi BPKB-nya masih sama saya. BPKB masih sama saya. Itu STNK-nya udah berubah. Isi saya bilang gini, udah cari tuh kan udah ada SNK-nya, ketahuan alamatnya di mana ini. Gitu kan. Saya bilang nggak usah, capek. Kalau kita nyari satu kita ribut sama orang, ya kan? Kalau selama ini kita nggak mobil itu aja nggak ada sama kita happy aja, gitu kan? Udah capek satu kita ribut sama. Yang kedua itu mobil dipakai sama dia buat usaha, buat kerja, buat apa? Kita dapat pahalanya. Karena kita mendasari kebaikan dia, mandala ala khairin falau mislu ajri fa'il, ya kan? Udah biarin aja. Ketahuan tuh. Sampai tanya, itu gimana? Mobilnya ada nih. Tapi jangan, ternyata dia itu gunakan nama istrinya untuk usaha. Saya bilang sama istri saya, udah biarin itu mobil biarin aja. Dipakai udah biarin aja. Udah lillah, saya bilang. Udah bagian dari sedekah kita. Sampai sekarang. Padahal kalau saya mau ambil enak banget. Cuma katanya ribut. Ribut lagi. Tapi kalau ngambil lagi ini tanpa ada pembuktian yang sah gitu saya ngambil aja. Kan saya jadi itu mencuri. Padahal kan dia yang mencuri gitu misalnya. Itu keliling kemana-mana. Jadi saya pernah ditipu orang. Mobil saya dibawa, STNK-nya dibawa, ditipu orang lah. Akhirnya bingung saya. Wah udah tuh sampai sekarang. Tadi 2019. Kurang lebih berapa tahun lah bisa dihitung. Alhamdulillah. Tapi nggak ada keinginan buat itu. Ya saya mendasari bahwa dalam pemahaman saya dari beberapa teks hadis ya udah saya sampaikan kepada pasangan saya istri saya udah biarin aja ini bagian dari sedekah kita
Hitung-hitung setiap bulan misalnya kita nggak ngeluarin sedekah, itu udah sedekah kita. Gitu Bang. Jadi kalau kita kerja, fee-nya belum turun, saat tiba-tiba nanti turun, itu selama belum turun itu, ya dalam beberapa teks hadis kan dijelaskan, itu bagian dari sedekah kita. Cuma kan nggak tahu kita bentuk pahala sedekah kita ini bentuknya berapa, nggak tahu. Itu keberkahan itu dari pahala sedekah yang kita kasih itu keberkahan itu nggak berupa materi Bang. Selama ini mungkin abang dikasih kesehatan, itu bagian dari rezeki yang kita miliki. Selama ini kita udah berkeluarga belum? Nah, atau misalnya kita berkeluarga, selama ini anak-anak kita jadi anak soleh, keluarga kita selama ini sakinah saja, tenang-tenang saja, nggak ada permasalahan, itu bagian dari rezeki yang Allah berikan. Begitu Bang. Jadi nggak usah takut, rezeki itu sudah Allah atur, ya udah pasrahkan saja. Tinggal dia nanti yang punya pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus dia berikan kewajiban dia kepada orang yang berhak, dia tahan. Nah ini tinggal dia nanti, ya perhitungannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Perhitungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan dia kan nggak memberikan hak orang lain. Ya. Nah, yang kedua, abang datang ke kajian ini niatnya karena memang Bang Hibzi. Bisa jadi Bang Hibzi ini wasilah hidayah Allah. Kan begitu. Hidayah kan datangnya dari mana aja? Hidayah kan bukan hanya datang, kadang-kadang hidayah juga harus dijemput. Kalau hidayah cuma datang doang, hanya berapa persen orang yang datang hidayah kepada dia. Tapi kalau dia nggak menjemput, hidayah susah datang. Begitu. Hidayah itu kadang-kadang wajib dijemput. Kenapa? Ya karena kalau kita diem aja tiba-tiba, Waduh. Tiba-tiba nggak mungkin juga. Wah tiba-tiba dia pengen umroh gitu. Enggak. Misalnya lagi bengong. Wah hidayah. Pengen umroh. Enggak mungkin lah. Pasti dia akan ngejemput dulu. Enak ya. Dia yang scroll IG, scroll itu. Oh kalau umroh tuh kayak gini ya Allah, ibadah enak banget di Mekah kan gini. Kan dijemput sama dia. Oh kayak gini. Dia pengen tahu, dijemput. Baru tuh turun tuh hidayah. Oh begini ternyata rasanya begini, nikmat banget ya. Bisa jadi Bang Hibzi pintu hidayah abang. Coba cium kakinya. Enggak. Apa enggak? Profat malah nyium kaki ke orang ngeri banget. Saya aja nggak mau. Dia menyium kaki kata enggak dikejar-kejar lagi enggak. Sampai masuk mobil sampai ke rumah. Bagus juga tuh buat video. Kayak video. Ya, bisa jadi ini pintu hidayah di sini Bang Hibzi. Kita nggak tahu. Kita dapat hidayah itu dari siapa-siapa kita nggak tahu. Bahkan kita dapat hidayah bahkan dari orang yang hina sekalipun. Bisa jadi. Kita dapat hidayah dari orang yang kita nggak kenal, bisa jadi. Kita dapat hidayah nggak tahu kita. Maka dari itu ini bagian dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hidayah kalau udah datang jangan ditinggal. Hidayah udah datang begini nih, jangan tinggal. Jadi bulan depan kalau ketemu lagi bisa datang lagi. Siap. Dimanapun itu. Benar. Dimanapun itu, ya kan. Dulu Imam Syafi'i itu, dia nggak pernah melewatkan gurunya ketika mengajar, namanya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau dia ngaji sama Imam Malik, sama kayak beli antum-antum nih, nggak pernah bawa catatan. Sedangkan muridnya lain pakai catatan. Catat, gurunya ngajar dia pakai catatan. Muridnya Imam Malik. Muridnya Imam Malik tuh diantaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nggak pakai catatan. Apa yang dilakukan? Dia pakai jarinya, dia jilat ludahnya, ditulis di telapak tangannya. Saya Imam Malik tuh bingung. Ini doang nih murid kagak nyatet, yang lain pada nyatet. Tapi ketika ditanya, suruh menjelaskan dari awal sampai akhir, Imam Syafi'i yang paling paten menjelaskan dari awal sampai akhir. Bahkan Imam Syafi'i sudah menghafal kitab gurunya sebelum gurunya mengajar kitab itu. Bayangin tuh. Jadi cakepnya begitu tuh. Jadi ya kita belajar dari para ulama dulu. Jangan salah, Imam Syafi'i itu bagian dari ulama salaf. Ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu bagian dari ulama salaf. Yang kita bermadzhab pada mereka. Ya, ulama salaf. Ya kita juga sebenarnya salafi karena kita mengikuti para ulama salaf juga. Sama. Jangan berpikir wah ini dia aneh alirannya. Enggak, kita ngikutin ulama salaf juga. Mereka para ulama salaf juga. Jadi enggak ada masalah. Aman ya? Aman. Jawaban saya begitu. Jadi jangan berhenti, terus kejar. Insyaallah. Insyaallah. Ikutnya Bang ntar Bang bulan depan. Bulan depan enggak tahu kemana juga. Ini sibuk kan, besok kan enggak, suci. Enggak, insyaallah enggak. Mau Ramadan. Jadwalin, oke. Ada lagi enggak yang mau nanya?
Oke, ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akwam. Ustaz, mau nanya. Siapa namanya? Akwam. Akwam. Iya. Wah, mantep namanya. Waduh. Akwam. Pertanyaan gini, Ustaz. Tadi kan dijabarin tuh tentang infak, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib itu apalagi laki-laki nih, memberikan nafkah untuk keluarga gitu kan. Sedangkan yang sunnah, salah satu diantaranya tadi untuk orang tua. Lil walidain. Iya, wal aqrabin. Orang tua dan wal orang yatama wal masakin. Itu. Apa? Ya. Ayo. Nah, pertanyaannya Saya gini, juga Ustaz. lupa. Pertanyaannya? Yang wajib kan untuk nafkah ke keluarga nih. Iya. Kalau misalkan orang tua kondisinya sudah nggak kerja, nggak ada pendapatan, Ya. kan kalau kita sebagai anak atau sisi kemanusiaannya ya, Ya kita yang ngurusin. iya kita yang ngurusin gitu. Apa kita bagian infak juga? Nah Gitu. itu apakah Infak wajib hukum bagi yang sunnah? menjadi kewajiban atau enggak gitu? Nah kalau misalkan seumpama jadi wajib kan bisa buat pengingat ke saudara-saudara kita yang nggak mau ngurusin orang tua Ya. gitu misalkan gitu. Nah ternyata wajib nih. Oke, Nah, gitu, saya kurang jelasin. Gini, jadi infak wajib itu bagi orang yang dia menjadi kepala keluarga untuk istri dan anak-anaknya. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bima faddalallahu itu dan selanjutnya ya bima anfaku. Kemudian kalau sunnah itu dijelaskan dalam Al-Qur'an itu lil walidain wal aqrabin wal masakin ya. Kemudian sampai akhir Ibnu Sabil. Nah, bagaimana posisi anak kepada orang tua yang orang tuanya sudah tidak punya pendapatan, dia nggak bisa menafkahi anak-anaknya. Nah, maka ada beberapa ulama yang menjelaskan makna nafakoh, infak atau nafakoh, nafkah. Nafkah itu diberikan bagi, nafkah itu dikeluarkan dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Jelas ya? Nafakoh itu diberikan dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Kalau di keluarga kita yang mampu anaknya, orang tuanya hidup dalam kemiskinan, maka anak punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Berubah tuh yang tadi sunnah menjadi wajib. Kenapa? Al hukmu yataghayyaru bihasbil amkinah wal azminah wal ahwal. Hukum itu berubah, tadinya sunnah menjadi wajib. Kenapa? Karena dia berubah juga azminah zamannya. Dulu zamannya orang tuanya lagi jaya, anaknya dikasih nafkah. Zamannya sekarang anaknya yang jaya, orang tuanya lagi lemah. Maka hukum yang tadi wajib orang tua kepada anak berubah menjadi anak punya kewajiban kepada orang tuanya. Azminah. Ya. Wal amkinah tempatnya, wal ahwal keadaannya bagaimana, berubah tuh dia. Maka dari beberapa ayat ini ulama menjelaskan bahwa nafkah itu diberikan dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu dalam lingkungan keluarga. Jelas tuh ya. Makanya ada orang umroh itu kalau orang tuanya kaya anaknya diumrohin. Bener nggak? Ada juga umroh anaknya yang kaya orang tuanya diumrohin. Jadi nafkah itu dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Itu ya. Jadi berubah tuh yang tadinya dia hanya infak sunnah menjadi berubah menjadi infak wajib. Maka kita sebagai anak punya kewajiban kepada orang tua bagi orang tua yang tidak mampu. Orang tuanya masih mampu. Sama-sama mampu. Gimana? Orang tuanya kaya, anaknya kaya. Gimana nafkahnya? Lihat kalau anaknya sudah kaya, ya kan? Orang tua masih punya kewajiban nggak menafkahi yang mampu? Enggak. Maka orang tua ini dia tidak lagi menggunakan infak wajibnya, tapi dia akan menggunakan infak sunnahnya. Kepada siapa? Akrobin, orang-orang terdekatnya. Anak sih udah pada kaya semua nih, udah mapan hidupnya. Rumahnya 2, mobilnya 4, lain sebagainya. Saya nggak mungkin nih ngasih ke dia. Ternyata ada saudaranya. Wal akrobin, kerabat, korib yang dekat kerabat. Ya ponakannya, ya bibinya, lain sebagainya. Maka digunakan itu. Jelas ya, Bang Akwam? Wah, gitu. Posisinya begitu. Kayaknya kita pernah bahas tuh waktu di radio ya. Iya, karena ini ada istilah ini juga zaman sekarang, Pak Ustadz. Apa? Sandwich generation. Ah ya. Tuh, sandwich generation tuh ngerasa iya bukan ngerasa mampu, mereka ngerasa ngapain gua ngebiayain orang tua gua gitu, ya udah cuma orang gua aja nanggung hidup gua susah gitu. Nah itu sekarang tuh ada pemikiran-pemikiran kayak gitu Pak Ustadz. Nah itu.
gitu, gitu. Santai, ayo. Iya Pak Ustadz, jadi anak-anak zaman sekarang tuh ngerasa karena mereka harus membiayai anak istri mereka, terus juga mereka ngerasa Dia harus ngebiayain orang tua mereka juga gitu. Nah, jadi mereka tuh kayak sandwich gitu di tengah-tengah dan kejepit, harus membiayain semuanya gitu. Dan itu yang banyak dikomentarin, wah ngapain lah ngurusin orang tua gitu Pak Ustadz. Kan nggak sesuai kan itu Pak Ustadz. Iya, saya kasih contoh, Bang Ibsi kan mapan nih, udah mapan lah. Amin ya Allah, amin. Orang tuanya masih mapan nih kan, Amin. dan masih dalam keadaan mapan. Ya, nafkahnya dari mana? Orang tuanya menafkahi Bang Ibsi mapan. Bang Ibsi menafkahi orang tuanya juga mapan. Maka gunakan nafkah itu atau infak itu kepada orang lain berarti. Gunakan infak sunnahnya, gitu. Banyak orang yang sudah mapan, orang tuanya masih mapan, akhirnya dia berangkatin umroh bukan orang tuanya. Pembantunya dia berangkat umroh, saudaranya dia berangkat umroh, ya dibagi kenikmatan kepada orang lain. Makanya itu namanya infak yang sunnah tadi tuh. Wala kerobin, dia ngeliat marbot masjid diberangkatin umroh, dia ngeliat ya itu bagian dari infak sunnah, gitu. Sandwich generation, komen saya. Sandwich generation. Di sini di atas mapan, di atas dia harus membiayai orang tuanya, di bawah membiayai orang tuanya. Beban itu apa ya? Kewajiban itu jangan dibuat beban bagi seorang sandwich generation tuh. Ya. Jangan jadiin beban. Kalau dijadiin beban, maka akan pikiran terus selalu beban terus. Jangan. Justru beban itu akan Allah seimbangkan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi beban itu akan sama nilainya dengan kemampuan kita. Semakin berat beban kita, Allah tahu tuh berarti kemampuan kita juga sampai pada situ, pada level itu. Jadi kalau orang tua, kita harus membiayai orang tua, jangan takut. Membiayai orang tua itu punya punya maslahat dan punya timbal balik yang besar juga. Kenapa sih kita doanya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ampuni orang tua saya. Ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya. Sayangi mereka, rahmati mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Ingat waktu kecil kita diurus mereka. Ketika kita mapan punya kewajiban kita ngurus mereka. Cuma masalahnya adalah nih orang tua nih. Orang tua dia mampu ngurusin 10 anak. 10 anak belum tentu mampu ngurus satu orang tua. Itu masalahnya. Ini kan sahabat nanya kepada Rasulullah SAW. Ayo amalin afdol ya Rasulullah. Amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasul jawabnya apa? As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyun. Kemudian aku nanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Apa tuh birrul walidain? Hormat, patuh, birrun, berbuat kebaikan walidain kepada kedua orang tua. Kadang kita benci sama orang tua, lihat ketika dia wafat, itu kita yang paling merasakan kehilangan orang tua. Bang Ibsi kan udah ditinggal ibu. Gimana rasanya ketika ditinggal ibu? Wah kacau. Sekarang kita posisi pada saat mapan, bagaimana? Gua kalau orang tua gue masih hidup, gue pengen tuh ngumrohin dia, gue pengen tuh hajiin dia. Gue pengen berbakti sama dia. Kan gitu kan? Itu berbakti. Kadang berpikir begitu. Dia beban juga kepada anak. Ingat, yang kita berikan kepada orang tua kita, itu akan Allah cukupkan buat anak-anak kita juga. Anak kita juga. Gitu. Aman, tenang. Gak usah bingung, hidup nih jalanin aja. Siap Ustaz. Ya, gitu Bang Ibsi. Bang Ibsi gak sandwich generation kan? Enggak, insya Allah Ustaz. Saya mau. Insya Allah lah. Bukan burger generation. Nuggets. Nugget doang. Nugget generation. Kalau nugget generation itu bukan atas bawah, kanan kiri juga kan? Iya. Di balur tepung kan? Pegawai, karyawan semua. Oh iya ya, berarti bener ya. Kanan kiri juga berarti kan, kanan atas kiri, bawah kan? bawah atas, samping kiri kanan. Udah semua. gitu adek jadi karyawan juga lagi. Iya. Jadi nugget bener. Mana minta naik gaji lagi. Kerja belum bener, minta naik gaji. Ya Rabbana. Enggak saya naikin Ustaz.
Ada lagi nggak yang mau ditanyain teman-teman? Saya sih berharap nggak ada pertanyaan lagi. Iya, karena kita udah mau maghrib juga nih ya. Oke deh ya. Kalau gitu mungkin Pak Ustadz ada beberapa Mungkin hal lagi tambahan yang dari pengen guru kita. Iya, Ayah ada Ya. tambahan Ayah. Ayah kembar. Kita kehadiran Ayah Kembar nih, silakan di follow juga Instagramnya. Oh kalau mau umroh bisa umroh juga. Bisa umroh, bisa. Ini kantornya sebelah ya Ayah ya. Mantap, saya udah pernah pokoknya. Pengen saya umroh lagi. Ya udah. Makasih ya nih teman-teman. Pak Ustadz mungkin untuk mengakhiri acara ini kita boleh doa bersama dulu. Baik teman-teman yang saya muliakan, Bang Yusri, Ayah Kembar, Kang Erwin. Semua ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap juga mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Murahkan rezeki kita, mudahkan segala urusan kita. Allah mengijabah doa-doa kita. Ya. Dan semua apa yang kita inginkan kita cita-citakan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran suratul Fatihah Astaba'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang terus yang menjadi ummul Quran suratul Fatihah. Dengan pembaca surah ini kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengijabah doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kasifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. قبول تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah ngasih kita banyak ilmu sekali ya sore hari ini teman-teman. Iya terima kasih Biforia Event and Space yang sudah menyediakan tempatnya buat kita belajar di sini. Silakan teman-teman juga tadi apa yang udah didapat dari Pak Ustadz kalau misalnya mau share di sosmed ya Pak Ustadz ya boleh sekali tuh, jadi kita share ilmunya Pak Ustadz biar teman-teman juga dapatlah di luar sana ya. Boleh tag juga misalnya buat ke ngaji ke saya juga boleh banget ya. Nanti itu tadi udah didata kalau kita masukin grup boleh nggak teman-teman? Kalau ada yang nggak mau boleh dirobek aja sih. Marah nih saya. Ya semoga ini bisa bulan depan ada lagi ya insya Allah ya teman-teman ya temanya. Apalagi berarti Pak Ustadz? Back to basic masih ada apa udah habis nih belum ya? Sholat udah, wudhu udah, ngaji udah, baca Quran udah, zakat udah. Puasa, oh iya kita karena mau deket Ramadan, iya nanti tentang puasa ya teman-teman ya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih sudah hadir, Ayah juga terima kasih udah hadir, Bang Yusril, Kakak Biforia semuanya makasih, enak sekali kopinya. Silakan teman-teman yang pengen ngopi juga di daerah Bintaro dekat sini, silakan di sini enak tempatnya ya. Kalau mau sewa ini juga bisa ya Kak ya, hubungin saya jadi agen jadi agen tempat ini ya saya ya. brand ambassador Biforia ya. Terima kasih sekali lagi, wassalamualaikum, saya minta maaf kalau ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.